Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuhaini dari kelas 3G Metalurgi. Di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu pengolahan bahan galian, pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pengolahan bahan galian, pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pengolahan bahan galian adalah proses mengubah biji atau mineral dari alam menjadi logam atau bahan yang bernilai ekonomi melalui berbagai metode fisika dan kimia. Pengertian lainnya, proses meningkatkan kadar mineral berharga dari bahan tambang. Tujuannya itu memisahkan mineral berharga dari mineral pengotor. Tahap umum permukaan, pengurusan, pemisahan, dan pemekatan. Contohnya metode flotasi, pemisahan magnetik, dan gravitasi. Selanjutnya, manfaat pengolahan bahan galian. 1. Meningkatkan nilai ekonomis bahan tambang. 2. Mengurangi volume material yang diolah lebih lanjut. 3. Mendukung efisiensi proses metalurgi. 4. Mengurangi dampak lingkungan. Pirometalurgi. Pirometalurgi adalah metode pengolahan bahan galian menggunakan suhu tinggi atau panas untuk mengekstraksi logam dari bijinya. Ini adalah gambar di samping adalah proses metalurgi. Adapun prinsip kerja: 1. Pemanasan biji hingga suhu sangat tinggi. 2. Terjadinya reaksi oksidasi, reduksi atau peleburan. 3. Logam dipisahkan dari pengotornya. Adapun tahap proses metalurgi: 1. Pengeringan, menghilangkan air. 3. Klasinasi, memanaskan biji karbonat. 3. Roasting atau pemanggangan, mengubah sulfida menjadi oksida. 4. Smelting atau peleburan, memisahkan logam dari trek. 5. Refining, itu pemurnian logam. Adapun kelebihan yaitu proses cepat, cocok untuk biji kadar tinggi, teknologi sudah matang. Sedangkan kekurangan itu boros energi, menimbulkan polusi udara, biaya operasional tinggi. Adapun contoh logam yaitu besi Fe, tembaga Cu, nikel Ni, timah Sn. Hidrometalurgi. Hidrometalurgi adalah metode pengolahan bahan galian menggunakan larutan kimia atau air untuk melarutkan dan mengambil logam dari bijinya. Adapun pengertian lainnya yaitu proses ekstraksi logam menggunakan larutan kimia. 1. Dilakukan pada suhu relatif rendah. 2. Cocok untuk biji kadar rendah. 3. Sering digunakan pada emas dan tembaga. Adapun gambar di samping ini adalah proses hidrometalurgi. Adapun prinsip kerja: 1. Logam dilarutkan dalam larutan kimia. 2. Dipisahkan melalui reaksi kimia. 3. Logam diendapkan atau dielektrolisasi. Adapun tahap proses hidrometalurgi: 1. Leaching atau pelindian, melarutkan logam. 3. Purifikasi, yaitu membersihkan larutan dari pengotor. 3. Recover atau pengembalian logam. Persipitasi atau electrowinning. Adapun kelebihannya yaitu lebih ramah lingkungan, bisa mengolah biji kadar rendah, konsumsi energi lebih kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu proses lebih lama, menggunakan bahan kimia, berbahaya, pengolahan limbah cair harus ketat. Adapun contoh logam yaitu emas Au, perak Ag, uranium U, nikel laterit. Adapun perbedaan hidrometalurgi dan pirometalurgi yaitu aspek, media, suhu, energi, dampak lingkungan. Pirometalurgi itu panas tinggi, sangat tinggi, tinggi polusi udara, besi, tembaga. Sedangkan hidrometalurgi yaitu larutan kimia, rendah sedang, lebih rendah, limbah air, emas, perak. Adapun kesimpulan yaitu pirometalurgi cocok untuk biji kadar tinggi dan
produksi cepat, sedangkan hidrometalurgi lebih efisien dan ramah lingkungan untuk biji kadar rendah. Pemilihan metode tergantung jenis biji, kadar logam, biaya, dan dampak lingkungan. Baik, itulah tadi pembacaan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.